Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang suhu dan kalor. Ya, ini juga sebetulnya materi semester ganjil, ya, tapi saya masukkan ke semester genap karena di semester genap selama BDR hanya ada 3 KD yang kita pelajari. Ya, judulnya suhu dan kalor. Adapun materinya atau submaterinya suhu dan termometer, kemudian kalor, kemudian asas Black, pemakaian dan perpindahan kalor. Jadi materi ini sebetulnya di SMP sudah dipelajari, tetapi di SMA kembali diajarkan. Nah, hari ini saya akan mulai dengan suhu dan termometer dulu. Ya, jadi yang ini nanti suhu itu apa bisa dibaca sendiri. Saya langsung kepada berbagai skala termometer. Ya, ini juga dari SD sudah pernah diajarkan, tetapi saya akan mengajarkan cara mudah, ya. Jadi ketika nanti ketemu dengan soal suhu dan termometer, insya Allah bisa dengan cepat dikerjakan. Oke, ini yang harus kita ingat. Jadi setiap termometer itu harus punya titik tetap bawah, yaitu angka yang menunjukkan kondisi di mana es berubah menjadi air, atau sebaliknya air membeku menjadi es pada tekanan udara 1 atmosfer. Kemudian termometer itu juga harus punya titik tetap atas, ya, yaitu angka yang ditunjukkan oleh termometer ketika air berubah wujud menjadi uap air pada tekanan udara 1 atmosfer. Nah, jadi ini angka-angkanya. Celcius mengambil titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, kemudian titik tetap atas 212 derajat Celcius. Kemudian Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius dan titik tetap atasnya 80 derajat, 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Kemudian Kelvin, titik tetap bawahnya 273 Kelvin dan titik tetap atasnya 373 Kelvin. Nah, untuk Kelvin itu tidak menggunakan derajat karena ini menunjukkan suhu skala mutlak. Ya, jadi kita tidak mengenal suhu -1 Kelvin, -2, jadi paling rendah itu adalah 0 Kelvin atau setara dengan -273 derajat Celcius. Ya. Kemudian, nah sekarang kita lihat tentang skalanya. Artinya kalau kita mengukur suhu es yang baru mencair sampai kemudian yang dipanaskan sampai dia mendidih atau berubah wujud menjadi uap air, itu di Celcius itu naik 100 skala. Di Fahrenheit akan naik 180, Reaumur naik 80 dan Kelvin naik 100, sehingga perbandingannya adalah 5:9:4:5. Artinya adalah kalau suhu suatu benda di Celcius naik 5, maka di Fahrenheit itu akan naik 9, di Reaumur itu naik 4, dan Kelvin naik 5. Jadi seperti itu. Nah, angka yang ditunjukkan itu nanti tinggal ditambah dengan titik tetap bawahnya. Jadi seperti itu. Saya beri contoh. Ya, misalkan ini. Ya, saya beri contoh. Nah, jadi sebetulnya kalau mungkin anak-anak dulu kalau belajar ini dulu akan ada banyak rumus yang harus dihafal. Ya, menurut saya itu cara yang salah anak-anak sekalian. Kalau harus menghafal, misalkan kalau ditanya Fahrenheit diketahui Celcius, berarti kan ini kalau dibolak-balik kan akan ada 2 rumus, dari Celcius ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Celcius. Celcius ke Reaumur juga ada 2 rumus, Celcius ke Kelvin ada 2 rumus, kemudian Fahrenheit ke Reaumur ada 2 rumus, Fahrenheit ke Kelvin 2 rumus, kemudian Reaumur ke Kelvin bolak-balik 2. Jadi akan sangat susah, gitu kan anak ya. Apalagi nanti kalau ada termometer selain termometer ini, misalkan termometer A, termometer B, dan seterusnya. Nah, saya ajarkan cara yang gampang. Saya beri contoh ini, Celcius dan Fahrenheit. Nah, ketika kita menghitung angka yang ditunjukkan oleh termometer lain, sementara yang satunya diketahui, cara yang paling gampang itu, ya, jadi kalau ini pakai rumus ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus untuk Celcius dan Fahrenheit saya itu akan ada 2 rumus. Kalau yang diketahui Fahrenheit-nya ditanya Celcius, maka rumusnya 5/9 dikali F kurang 3, 2.
Nanti saya jelaskan rumusnya ini dari mana. Tetapi kalau yang diketahui Celsius, ditanya Fahrenheit, maka rumusnya TF sama dengan 9 per 5 kali T Celsius ditambah 32. Nah, ini baru 2, ya, rumusnya baru 2. Ya, nanti akan saya tunjukkan rumus ini asalnya dari mana. Kalau 5 per 9, kok ada yang kurang 32, TC-nya kenapa tidak kurang berapa, seperti itu. Ya, saya langsung ke contoh soal. Ya, saya beri contoh ya. Cara mudah dan cepat menentukan suhu dalam berbagai skala termometer. Ya, jadi soal yang tadi, yang di slide tadi, sekarang kita coba jawab. Bagaimana menentukan, misalkan ini skala yang ditunjukkan termometer Fahrenheit kalau diketahui Celsius. Yang pertama yang harus kita ingat anak-anak adalah perbandingan skalanya. Ya, jadi ingat tabel sebelumnya. Ya, kalau Celsius dengan Fahrenheit perbandingannya 5 banding 9. Artinya apa? Kalau di Celsius naik 5, maka di Fahrenheit naik 9. Jelas ya? Artinya misalkan kalau di Celsius menunjukkan angka 5 derajat Celsius, berarti kan naik 5 kan? Karena dari 0 ke 5 itu selisihnya 5. Maka nanti di Fahrenheit itu akan naik 9 dari titik tetap bawahnya. Berapa angka yang ditunjukkan? Ditambah dengan 32. Berarti 32 tambah 9. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini. Yang pertama, kalau mengerjakan soal termometer begini, yang pertama kita ingat adalah perbandingan skalanya. Nanti kalau ada termometer selain 4 ini, berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan, kita tentukan perbandingan skalanya dulu. Ya, nanti di belakang ada contoh soalnya. Ya, ini saya ajarkan cara mudah saja. Langkah pertama, kurangi. Apa yang dikurang? Kurang yang diketahui, kurang titik tetap bawahnya. Jadi 10 kurang 0 sama dengan 10. Yang kedua, bagi. Bagi dengan apa? Celsius itu skalanya 5. Gitu ya. Supaya kita bisa menentukan kelipatannya. Karena itu berlaku nanti di Fahrenheit. Berapa dia? 10 bagi 5. Berarti kelipatannya 2. Maka di Fahrenheit juga nanti kelipatannya 2. Ya, langkah yang ketiga itu kali. Ya, ini 2 ya. Kalau di sini 2 kali 5, maka nanti di Fahrenheit 2 kali 9 karena dia skalanya 9. Jadi 2 kali 9 18. Langkah yang terakhir adalah tambah. Jadi ingat kurangi bagi kali tambah, itu urutannya, jangan dibalik. Apa yang ditambah? Kenaikannya 18 ya, dari sini tadi. Jadi tekan pengalinya ini 2. 2 kali 5 10. Ini 2 kali 9, 18. Berarti angka yang ditunjukkan harus tambah dengan 32. Berarti kesimpulannya adalah 10 derajat Celcius itu sama dengan 40 derajat Fahrenheit. Yaitu 32 ditambah 18. Nah, ini kalau pakai rumus bagaimana? Ini dia. Rumusnya adalah 9 banding 5. Kenapa 9-nya di atas? Karena Fahrenheit yang ditanya. Maka perbandingannya dia di atas. 9 banding 5. Nah, ini sudah langkah-langkahnya gini. Ya. TC kurang 0. Kenapa kurang 0? Ya tadi kan di rumus tadi tidak ditulis kurang 0-nya. Ya kenapa kurang 0? Karena Celsius titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius. Kemudian ditambah 32. Jadi 9 per 5 dikali TC kurang 0 ini menunjukkan kenaikan di Fahrenheit yaitu 18 tadi. Kemudian ditambah titik tetap bawahnya 32. Sehingga hasilnya 9 per 5 atau sama dengan ini tadi 10 kurang 0 yaitu langkah pertama kurang dibagi 5, angka keduanya bagi 5 yaitu 2, jadi 10 bagi 5 2, angka ketiganya kalikan ke atas 9, jadi 2 kali 9 18, di terakhir ditambah 32, hasilnya 40 derajat Fahrenheit. Jadi ingat langkah-langkahnya kurang, bagi, kali, tambah, jangan dibalik. Dikurang dengan apa? Kurang dengan titik tetap bawah skala yang diketahui. Dibagi dengan apa? Bagi dengan skala dari termometer yang diketahui. Kemudian dikali dengan skala termometer yang ditanya dan ditambah dengan titik tetap bawah termometer yang ditanya. Oke, supaya lebih jelas, saya kasih contohnya. Ya, nyatakan suhu di bawah ini ke dalam satuan Celcius. Misalkan A 77 derajat Fahrenheit, B 24 derajat Reaumur, dan C 323 Kelvin. Oke, kita jawab satu-satu. Nah, ini saya tempel lagi nih perbandingan skala tadi untuk mengingatkannya.
Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, 5945. Jadi seperti itu. Ini titik tetap bawahnya. Nah, 77 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celsius? Pakai langkah yang tadi coba. Kita tentukan dulu, lihat dulu perbandingan skalanya. Jadi yang diketahuinya di depan, yang ditanya di belakang ya. Jadi Fahrenheitnya 9, Celsiusnya 5. Pertama, kurangi. Apa yang dikurang? 77 kurang 32. Kenapa? Karena Fahrenheit titik tetap bawahnya 32, hasilnya 45. Yang kedua, bagi 45 bagi dengan 9. Nah, jadi ini karena diketahui Fahrenheit itu 9, berarti 45 bagi 9, 5. Nah, jadi kelipatannya 5. Maka di Celsius naik berapa? 5 kali 5. Ya, kelipatannya 5 dikali skala Celsius itu 5, di 5 kali 5, 25. Terus berapa angka yang ditunjuk di Celsius? Lihat titik tetap bawahnya 0, berarti 25 tambah 0, yaitu 25 derajat Celsius. Atau kalau pakai rumus, yaitu dia. Celsius 5 per 9, karena Celsius itu perbandingannya 5, terus Fahrenheit itu 9. Jadi 5 per 9 dari Fahrenheit kurang 32 ditambah 0. Kenapa tambah 0? Ya karena titik tetap bawahnya 0. Sehingga dapatnya 25 derajat Celsius. Kemudian yang kedua 24 derajat Reaumur. Ya, 24 derajat Reaumur itu berapa derajat Celsius? Kita tulis dulu perbandingan skalanya 4 banding 5. 4 untuk Reaumur, 5 untuk Celsius. Ya, dengan cara yang sama. Pertama kurang, 24 kurang 0 sama dengan 24. Yang kedua bagi, 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi kelipatannya 6. Ya, maka di Celsius juga nanti kelipatannya 6. Berarti 6 kali 5, 30. Kemudian berapa angka yang ditunjukkan? Ya, jawabannya 30 tambah 0, 30 derajat Celsius. Kalau pakai rumus, ya T Celsius 5 per 4, karena dia skalanya 5, yang Reaumur itu 4. T Reaumur kurang 0, maka untuk Celsius biasanya, untuk yang ini langsung saja T Celsius 5 per 4 T Reaumur, biasanya seperti itu. Atau T Reaumurnya 4 per 5 T Celsius, hingga hasilnya 30 derajat Celsius. Kemudian yang ketiga 323 Kelvin. Ya, ini kita ingatkan lagi perbandingan skalanya 5 banding 5 atau 1 banding 1. Artinya, kalau di Celsius naik 5, maka Kelvin juga naik 5. Kalau di Celsius naik 10, Kelvin juga naik 10. Ya, langsung tidak ada langkah dikali bagi ya, karena perbandingan skalanya sama. Ini langsung kurang dan tambah. Ya, 323 kurang 273, 50. Kalau di Kelvin naik 50, ya Celsius naik 50 juga. Jadi sama, 5 banding 5. Berapa angka yang ditunjukkan di Celsius? Yaitu 50. Ya 50 tambah 0, 50 derajat Celsius. Ya, ini kalau pakai rumus langsung saja T Celsius itu T Kelvin kurang 273. Atau kalau menyatakan ke dalam Kelvin dari Celsius, berarti T Celsius tambah 273. Hasilnya ini 50 derajat Celsius. Ya, ini contoh soal bagaimana merubah skala di antara 4 termometer ini. Nah, di contoh soal kedua saya akan berikan bagaimana kalau ada termometer lain. Ya, biasanya di soal Olimpiade SD biasanya. Nah, ini contohnya termometer Udin. Ya, dipasangkan dengan Celsius. Si termometer Udin ini titik tetap bawahnya 10 derajat Celsius, ya maunya dia kan. Kita tidak boleh protes. Karena dia yang buat. Kemudian titik tetap atasnya 160 derajat Udin. Pertanyaannya adalah, kalau Celsius menunjukkan angka 30, berapa derajat Udinkah angka yang ditunjukkan oleh termometer Udin? Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau ada termometer lain, langkah yang pertama tentu mencari perbandingan skalanya. Tapi kalau sesama yang 4 tadi kan sudah ada 5, 9, 4, 5. Ya, kita tentukan perbandingan skalanya dulu. Ya, TC banding TU ini perbandingan skalanya 100 kurang 0 dibanding 160 kurang 10. Jadi 100 banding 150, jadi 2 banding 3. Artinya, kalau di Celsius naik 2 derajat Celsius, maka di Udin naik 3. Kalau di Celsius naik 4, maka di Udin naiknya 6.
kalau di Celcius naiknya 6, maka di Udin naiknya 9. Berapa angka yang ditunjukkan? Ya tambah dengan titik tetap bawah masing-masing. Kemudian baru kita ikuti langkah yang tadi. Nah, ini soalnya. 30 derajat Celcius berapa derajat Udin? Jawabannya adalah, ya ini perbandingan skalanya 2:3. Langkah-langkahnya sama kayak tadi, kurang yang diketahui 30 kurang 0, 30. Terus dibagi dengan perbandingan skala untuk Celciusnya 2, di 30 bagi 2, 15. Ya, berarti kelipatannya 15. Maka di Udin naik berapa? 15 kali 3, 45. Nah, jadi dari sini ke sini itu 45, gitu ya. Kan 2/3, ini 30, ini 45. Berapa angka yang ditunjukkan? Tambah dengan 10 derajat U. Hingga hasilnya 55 derajat U. Kalau pakai rumus bagaimana? Nah, ini dia rumusnya. T Udin sama dengan 3/2 dikali kenaikan di Celcius. Kenaikan Celcius berapa? TJ kurang 0. Ya, ditambah titik tetap bawahnya si Udin ini, yaitu 10. Ya, didapat 3/2. Ya, nah ini tadi langkahnya sama, kurang, sama ini kurang 30 kurang 0, 30 bagi 2 dikali 3 tambah 10. Hasilnya 55 derajat Udin. Ya, anaknya jelas ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti tinggal diputar, diulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian bisa ditanya ke saya lewat WA. Nah, di belakang ini ada beberapa soal, 1, 2, ini kemudian soal 3 dan ada soal 4. Ya, ini untuk soal pertama dikerjakan, nanti saya berikan batas waktu di Google Classroom-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi kalor dan seterusnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.